kita akan membahas bagaimana cara menghindari persaingan yang ada baik di Microstock, kemudian di Avoox maupun di YouTube. Jadi kalau teman-teman suka konten ini, tonton sampai habis ya teman-teman. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Dimas Bogor. Nah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana cara menghindari persaingan. Nah, kalau teman-teman masih baru dan baru pertama kali datang ke channel saya, silakan subscribe dulu dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan jika ada video paling baru. Nah, di sini saya mau ngasihkan ilustrasi. Jadi nanti ilustrasi ini bisa teman-teman diterapkan di bidang Microstock, kemudian di bidang freelancer teman-teman, baik itu Avoox, Fiverr, ataupun yang sejenis, lalu di YouTube sebagai YouTuber. Nah, seperti teman-teman ketahui, dimanapun bidangnya teman-teman, itu pasti ada namanya kompetisi ya teman-teman. Nah, misalnya di Fiverr tuh, pasti ada saja yang misalnya teman-teman punya skill ada Photoshop, di Fiverr pun juga ada yang buka jasa gignya Photoshop gitu. Baik, sama juga itu di Microstock. Jadi misalnya teman-teman pengen mendesain logo ekspor, temanya misalnya ya kayak macam-macam lah, bentuk karakter, avatar ataupun yang lainnya. Itu pasti udah ada yang punya yang upload desainnya itu kan teman-teman, ataupun di YouTube pengen videonya ditemukan dengan audiens. Jadi itu semua ada strateginya teman-teman. Strateginya yaitu kita harus mengetahui apakah video yang akan kita buat ataupun konten yang kita buat ataupun jenis pekerjaan yang kita incar itu banyak yang mencarinya atau persaingannya tuh sudah terlalu tinggi, atau misalnya logikanya seperti ini teman-teman. Nah, misalnya teman-teman itu adalah ingin berjualan bakso misalnya. Nah, di sini saya sudah buat kotak-kotak. Nah, A, B, C ini adalah komplek A, ini komplek B, ini komplek C. Nah, semuanya ini yang garis ini adalah tukang baksonya. Misalnya di komplek A itu ada 10 orang tukang bakso. Di komplek B ini ada 2 orang tukang bakso, sedangkan di C ini belum ada sama sekali yang berjualan bakso. Nah, misalnya semua komplek ini mempunyai jumlah rumah yang sama, kemudian sudah penuh. Jadi misalnya di sini ada 60 rumah, ini juga ada 60 rumah. Nah, yang di komplek C juga 60 rumah. Nah, di komplek A itu ada 10 orang yang berjualan bakso. Yang B itu ada 2 orang, sedangkan C itu belum ada. Nah, kira-kira kalau misalnya teman-teman pengen berjualan bakso, itu teman-teman akan jualan di mana? Apakah akan jualan di komplek A? Apakah jualan di komplek B? Apakah akan jualan di komplek C? Silakan saya beri waktu untuk teman-teman memikirkannya. Nah, ya benar. Yang benar itu adalah kita berjualan di komplek C. Mengapa? Karena kalau misalnya kita berjualan di komplek A, jadi di sini ya teman-teman, tempat berjualannya, itu sudah banyak yang berjualan di sini teman-teman. Jadi ada kemungkinan kalau teman-teman berjualan lagi di sini tambah 1 orang lagi jadi 11, itu mungkin tidak banyak yang beli. Sama juga di B, itu kemungkinan besar bisa juga dibeli, tapi juga ya itu tadi bersaingan dengan yang ada di 2 orang penjual bakso yang sudah lama buka di situ. Nah, sedangkan di C, nah ini bagus teman-teman. Kompleknya sama, jumlah rumah orang yang suka bakso juga sama, misalnya semuanya suka semua. Nah, jadi teman-teman lebih bagus berjualan di sini teman-teman. Karena apa? Yaitu tadi peluangnya kalau ketika teman-teman berkeliling atau berjualan di sini, penjualan teman-teman itu lebih tinggi.
Nah, seperti itu teman-teman. Tapi jika cuman ada dua pilihan, berjualan di komplek A atau di komplek B, ya kemungkinan besarnya teman-teman berjualan di komplek B, teman-teman. Nah, ini misalnya. Jadi tingkat penjualannya itu lebih bagus dibandingkan di komplek A. Nah, itu logikanya, teman-teman. Terus bagaimana sih hubungannya dengan microstock? Nah, seperti ini teman-teman. Hubungannya dengan microstock seperti ini. Misalnya tuh, teman-teman ingin membuat vektor yang berhubungan dengan hiking misalnya. Kita akan lihat berapa jumlah hikingnya. Nah, jumlah hiking di sini ternyata sampai 3,4 juta, teman-teman. Jadi kan kalau teman-teman ingin buat faktor yang sejenis dengan jumlah faktor yang sebanyak ini, mungkin akan sangat kecil, teman-teman, itu terjadi penjualan. Nah, supaya teman-teman itu vektornya terjual, itu teman-teman harus mencari kira-kira keyword apa sih yang masih sedikit. Nah, coba bidang yang lain. Misalnya itu di camping misalnya. Nah, ternyata di sini 1,1 juta, teman-teman. Ini masih mending dibandingkan tadi yang hiking. Terus kita cari lagi misalnya bidang yang lain misalnya. Misalnya fishing. Nah, ini malah lebih besar daripada camping tadi. Nah, di sini dapat kita simpulkan. Jadi kalau teman-teman ingin membuat vektor, misalnya ada 3 tadi pilihannya. Mau membuat hiking, membuat camping, maupun membuat yang kategorinya fishing. Ya, kemungkinannya karena di camping itu lebih kecil, misalnya 1,1 juta tadi, ya berarti ya yang dipilih yaitu di camping ya, teman-teman. Sama kayak logikanya tadi di komplek. Itu untuk yang berhubungan dengan Shutterstock. Nah, kemudian bagaimana jika yang berhubungan dengan YouTube? Nah, ini YouTube ini saya tambahin aja bonus. Sebenarnya saya nggak fokus di YouTube, tapi ya karena teman-teman banyak yang tanya juga kadangan tentang YouTube, makanya saya akan buat tutorialnya. Di sini teman-teman bisa lihat, misalnya teman-teman membuat tutorial apa sih yang belum ada di YouTube. Nah, kalau teman-teman cek, ketikkan aja tutorial upload icon di Platikon, tekan di enter. Nah, teman-teman bisa dicek bahwa yang nomor satunya itu video dari saya, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua juga video yang saya buat juga. Kenapa seperti ini? Ya, karena di sini saya sebelum membuat video itu saya sudah riset dulu, teman-teman. Jadi saya tahu ternyata di YouTube itu masih sedikit yang membahas tentang itu, video tentang itu, tentang apalagi berbahasa Indonesia tentang Platikon. Sehingga ketika saya membuatnya dan saya mengetahuinya, itu barulah saya buat videonya. Nah, jadi ketika ada orang yang mengetikkan ini, nama saya muncul paling teratas, teman-teman. Nah, itu gunanya kalau misalnya kita menggunakan riset. Nah, itu saya menggunakan risetnya pakai ini, teman-teman. Jadi namanya toolnya itu adalah TubeBuddy. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman pengen riset, pengen tahu niche mana saja yang masih sedikit pasarnya, maksudnya itu peluangnya tadi yang seperti itu, asumsi saya tadi yang kayak ilustrasi tukang bakso yang kayak di komplek C, ya teman-teman harus riset dulu, teman-teman. Teman-teman tidak bisa serta-merta membuat misalnya, bentar, balik dulu ke ini. Nah, membuat video lalu diupload. Ya, kalau kayak gitu susah, teman-teman. Video teman-teman temukan. Jadi teman-teman harus riset dulu. Kira-kira apa sih yang diketikkan audiens yang ada di YouTube, videonya masih sedikit tapi yang cari banyak. Nah, itu loh, teman-teman, itu namanya peluang di situ namanya. Nah, seperti itu untuk YouTube. Nah, sedangkan di Avok gimana, Mas? Nah, di Avok juga sama, teman-teman. Bisa teman-teman lihat di sini, saya coba ketikkan social media marketing. Ternyata yang buat jobnya itu banyak sekali, teman-teman. Sampai 6.600 pekerjaan. Nah, kalau teman-teman lihat, ini belum banyak yang orang yang
sebagai ahlinya influencer gitu. Misalnya teman-teman jagonya di Instagram, jagonya di Facebook marketing, ataupun jagonya di Twitter. Itu ternyata ada teman-teman. Jenis job ini di Upwork. Jadi kalau menurut saya, kalau teman-teman mau fokus di Upwork, itu fokuslah pada bidang-bidang yang pekerjaannya ini banyak, proyeknya banyak ditemukan. Ini baru ini loh teman-teman. Bayangkan, ini baru di 3 ini. Belum saya tambahkan yang ini teman-teman, yang 100 sampai 500. Pasti lebih banyak lagi ininya. Yang terpound. Coba saya tambahkan lagi di sini. Nah, seperti itu. Jadi, nah ini sampai 700 sampai 7,5 lah, 7,5 ribu jenis pekerjaan yang bisa ditemukan yang verified ya. Kalau nggak verified pasti lebih banyak lagi. Nah, jadi di sini saya mau bilang ini contoh jenis pekerjaan yang ada di sebagai social media expert atau orang yang ahli di bidang sosial media. Jadi kalau teman-teman punya follower yang bagus, kemudian sering menghandle Instagram, membangun brand, nah itu cocok sekali teman-teman untuk di Upwork. Saya juga sebenarnya pengen juga berkecimpung di bidang sosial media marketing ini, tapi saya lagi membangun dulu. Karena ini butuh social proof ya teman-teman. Betul social proof itu ya kayak follower berapa, kemudian subscriber berapa gitu. Sama kayak di YouTube lah kira-kira. Nah, sekarang kita bandingkan dengan data entry teman-teman. Ini pekerjaannya mudah dan ternyata yang mencarinya itu banyak teman-teman. Jadi persaingannya tinggi sekali. Nah di sini saya cek, di sini ada sekitar 4093 job. Itu kalau saya ini seleksi dari 100 sampai 5000 ya teman-teman. Coba kalau saya saya hanya mau memilih yang di atas 500 saja misalnya. Nah ini masuk hourly atau ini yang paling banyak dia di hourly. Coba saya centangnya saya lepas. Di sini ada berapa? Nah di sini ada 3657. Nah saya pilih lagi fixed price-nya. Ada berapa lagi kira-kira? Nah, di sini ada 159. Nah, di sini saya mau bilang bahwa data entry ini bisa dikerjakan semua orang, tapi juga teman-teman harus siap dengan persaingan ya teman-teman. Karena banyak yang mencari model pekerjaan yang tidak terlalu membutuhkan banyak skill tadi ya, kayak tadi ke sosial media kan teman-teman harus tahu copywriting tuh, harus ada punya follower yang banyak. Sedangkan yang ini nggak perlu teman-teman, teman-teman tuh istilahnya cukup menguasai Excel saja. Kalau sudah menguasai Excel tuh sudah. Ya kalau saya sih kalau teman-teman mau bergerak di data entry itu siap-siap harus bersaingnya itu banyak teman-teman di sini. Nah, bisa lihat ini 20, 50, 5 sampai 10. Dan ini sampai 50 orang teman-teman. Nah, kalau mau misalnya teman-teman mau bagus potensi peluangnya itu perbesar jumlah job yang teman-teman pengen dapatkan gitu. Misalnya tadi di 3000 nih. Nah, nih kalau 3000 ini kemungkinan besar teman-teman bisa di-hire tuh. Nah, misalnya kayak gini. 10 sampai 15 orang. Nah, ini masih sedikit di bawah 5 gitu yang buat proposal. Nah, ini bagus teman-teman. Teman-teman bid dan kalau misalnya teman-teman dapat, nah, itu bisa jadi peluang yang bagus buat teman-teman. Nah, itu saja pembahasan saya mengenai pentingnya teman-teman itu riset dahulu sebelum benar-benar memutuskan untuk terjun di Microstock, kemudian di Upwork maupun di YouTube. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat dan dalam teman-teman mengembangkan skill teman-teman baik itu sebagai freelancer maupun sebagai video editing di Upwork gitu atau sebagai pembuat vektor di Microstock ini. Nah, kalau teman-teman suka dengan konten saya yang seperti ini, nanti biar tidak ketinggalan silakan subscribe saja dan aktifkan loncengnya. Kemudian jika teman-teman suka, klik like. Jadi kalau masih juga belum paham, nanti silakan berkomentar di kolom bawah ya teman-teman.
Dan jika teman suka konten seputar Microstock, kemudian Photoshop, suka juga konten seputar Avwork, itu nanti silakan cek di playlist saya teman-teman, karena saya sudah kelompokkan sesuai dengan jenisnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu di tutorial berikutnya.